untuk hari berikutnya atau pekan berikutnya. Apakah tujuan itu tercapai pada aplikasi ini atau bagaimana Mas Andri atau Mas Dimas? Mas, memotong Mas Muis ini saya sebenarnya kurang sreg ini dibilang kompleks. Ini Heeh heeh. jadi saya ingin meluruskan, sebenarnya aplikasi ini tidak kompleks, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Pada kesempatan ini kita akan mencoba berdiskusi tentang sebuah aplikasi yang sangat menarik, yaitu aplikasi Sahabat Resto. Aplikasi ini berguna dalam memanajemen bahan makanan pada restoran atau toko makanan lainnya. Baik, teman-teman sekalian, perkenalkan saya Abdul Muiz, NIM 17523-140. Pada kali ini ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa, yaitu Mas Andri dan Mas Dimas Fajar. Oke, teman-teman sekalian, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke narasumber kita, yaitu Mas Andri dan Mas Dimas. Silakan Mas Andri, Mas Dimas. Oke, makasih Mas Muiz atas waktunya yang telah memberikan kami waktu buat ngobrol-ngobrol nih mengenai aplikasi yang kami buat. Nah, saya di sini mungkin sedikit cerita nih alasan kami kenapa kami memilih permasalahan ini, kenapa membuat aplikasi ini. Jadi alasan kami itu dimulai dari masalah di restoran yang dimana tidak sedikit pengusaha atau pemilik restoran yang tidak menguasai perhitungan untuk untuk menyiapkan bahan baku makanannya dalam per hari ataupun per minggu. Nah, hal tersebut membuat makanan yang tidak terolah atau tidak terpakai itu kadang basi atau tidak terpakai, sehingga itu membuat kerugian sendiri bagi pengusaha tersebut. Nah, jadi kami membuat aplikasi tersebut atau ini, Sahabat Restoranku, itu untuk membantu pengusaha restoran agar memanajemen bahan baku makan restorannya, sehingga mengurangi dampak dampak tidak terpakainya bahan baku makanan tersebut. Begitu Mas Anies. Oh, berarti aplikasi Sahabat Resto ini diawali permasalahan bahwa dalam sebuah resto itu terdapat masalah kurang efektivitasnya dalam penggunaan bahan makanan, kurang lebih seperti itu ya berarti. Baik, kira-kira seperti apa sih tampilan dari aplikasi ini, Mas Andri mungkin bisa menjelaskan? Oke, terima kasih. Senang sekali saya bisa diundang dalam acara ini oleh calon pengusaha muda juga, Mas Muiz, yang nantinya mungkin akan membuat resto. Kali ini saya dengan bangga ingin mempresentasikan mengenai aplikasi Sahabat Resto, yang mana jika Mas Muiz seorang pemilik resto, Mas Muiz wajib membeli atau mencoba aplikasi ini. Nah, secara umum aplikasi Sahabat Resto ini berguna untuk memanajemen bahan makanan, dan kita memberikan fitur-fitur yang fitur-fitur Sahabat Resto kepada para pemilik resto. Ada 3 fitur utama, yaitu yang pertama kita memberitahu performa resto tersebut seperti apa, kemudian kita memberitahu manajemen bahan, dan yang ketiga kita bisa membantu pemilik resto untuk memprediksi bahan apa saja yang diperlukan untuk resto tersebut ke depan. Nah, kali ini saya ingin introduction sedikit tentang performa resto, di mana di performa resto ini para pemilik resto, misalnya Mas Muiz, bisa melihat bagaimana menu-menu makanan apa saja yang paling laku dan berapa banyak customer yang membeli menu makanan tersebut. Nah, misal di gambar ini, di gambar rekap banyak porsi yang terjual, saya merekapitulasi. Jadi kami merekapitulasi menu-menu yang ada berdasarkan data-data yang sudah ada di resto tersebut. Misal kita bisa melihat nantinya ketika datanya banyak, kita bisa memilih bulan apa yang pengen kita lihat,
pada minggu berapa spesifik yang kita pengen lihat, kita juga bisa lihat. Nah, di sini kita lihat ada persebaran datanya. Nah, kita di sini ada fitur di mana pemilik resto bisa melihat lebih dalam. Misal ini minggu tanggal 1 Januari bulan Januari tanggal 12 misalnya. Kita pengen lihat lebih dalam bagaimana persebaran pembeliannya. Nah, dengan mengklik ini, nah kita bisa lihat drill down lebih dalam lagi per hari itu persebarannya berapa. Kemudian kita bisa lihat nih di sini dari hari tersebut, oh ternyata kita bisa lihat nih itu hari apa? Oh hari Jumat ternyata pembeliannya seperti apa misalnya. Kemudian kita bisa melihat misalnya dari minggu ini pembelian itu paling banyak di hari apa sebenarnya. Oh di sini bisa melihat oh di hari Senin dan hari Sabtu. Kenapa di hari Senin dan hari Sabtu itu banyak pembelian? Nah itu bisa jadi insight juga bagi para pemilik resto. Kemudian juga kita bisa, ini adalah fitur yang dimana membantu para pemilik resto melihat jam-jam berapa sebenarnya sibuknya si resto tersebut gitu. Nah kurang lebih itu sekilas mengenai aplikasi kami, Mas Muiz. Oke, sangat menarik sekali tentunya di aplikasi ini berarti pemilik resto tidak hanya bisa merekap banyak porsi yang terjual dan melihat persebaran pembelian berdasarkan hari, tetapi sangat menarik di sini juga terdapat tren banyaknya pembelian berdasarkan jam. Jadi pemilik resto juga bisa melihat ya tren atau jam berapa pembelian itu naik dan jam berapa pembelian itu mengalami penurunan. Ya benar sekali Mas Muiz. Tapi yang ada suatu hal yang membuat saya bertanya-tanya Mas Dimas, Mas Andri. Kalau kita berbicara mengenai menu makanan kan pasti kita juga harus berbicara tentang bahan makanannya. Apakah di aplikasi ini juga terdapat tren bahan makanannya di mana di situ kita bisa melihat bahan makanan apa saja yang dibutuhkan dalam suatu menu dan berapa banyak bahan makanan yang dibutuhkan dalam pembuatan menu tersebut. Apakah bisa Mas Dimas atau Mas Andri? Oh, baik, saya akan jawab Mas Muiz. Jawabannya bisa Mas Muiz. Mungkin Mas Andri bisa, oke, makasih Mas Andri. Nah, di sini kami mempunyai visual di mana kami membagi-bagi, maksudnya memvisualisasikan warna dari setiap bahan-bahan yang kami pakai. Misalnya di sini kami dari setiap menu mempunyai bahan-bahan berbeda. Contohnya nih ayam crispy. Di sini kami memvisualisasi bahwa di sini beras, ada kecap, ada minyak goreng dan tepung itu mempunyai warna yang berbeda-beda. Sehingga di sini untuk memberitahukan kepada pemilik restoran bahwa penggunaan atau komposisi bahan tersebut itu bisa bisa lebih mudah untuk dilihat. Jadi pemilik restoran tersebut mengetahui komposisi tersebut. Nah, di sini juga kami punyai dari satuan pikis. Yang tadi itu satuan gram. Satu lagi gram kami bedakan untuk mempermudah pemilik restoran. Dan sini dengan satuan pikis yang ada ayam, bawang merah, bawang putih, cabai dan selanjutnya begitu. Itu Mas Muiz. Oke. Sedikit Mas Muiz, tambahan sedikit tadi di sini. Oke, baik. Silakan Mas Andri. Sangat menarik. Di sini juga para pemilik resto bisa melihat menu apa, kan biasanya kan pemilik resto itu cuma berandai-andai saja, ini menu ini paling menguntungkan, menu ini paling menguntungkan. Tapi kita bisa memberikan keyakinan berdasarkan data-data sebelumnya, ternyata oh menu ayam bakar dari resto A itu yang paling menguntungkan, sehingga resto tersebut bisa mengambil insight, oh ayam bakar paling menguntungkan, berarti kalau bisa ayam bakar ini paling banyak terjual di setiap harinya, kurang lebih seperti itu. Dan juga di sini pemilik resto, kita membantu pemilik resto untuk mengetahui sebenarnya dari bahan-bahan yang digunakan di setiap makanan itu bahan apa yang paling banyak mengeluarkan biaya dan berapa biayanya. Jadi bisa membantu pemilik resto untuk melakukan evaluasi. Misal di sini, oh ternyata
pembelian beras itu secara keseluruhan dari bulan Januari itu membutuhkan biaya 7.381.000 seperti itu. Oke. Saya penasaran ini sama angka-angka di atas ini 10.934. Ini soalnya saya agak sensitif nih kalau udah masuk ke angka-angka ini. Ini maksudnya apa, Mas? Ini Silakan keuntungan Mas Dimas, atau mungkin gimana Mas nih? Dimas suka itu menjelaskan angka-angka. Begini Mas Muiz. Mungkin Mas Dimas bisa menjelaskan. Bisa. Ya begini Mas Muiz. Angka tersebut itu menggambarkan jumlah pembelian bahan-bahan dalam waktu bulan atau dalam waktu data ini kami buat. Misalnya nih, kami ngambil tanggal Januari tanggal 2. Nah, ini berarti menggambarkan bahwa pada tanggal tersebut pembelian resto itu menghabiskan biaya sebesar 122.000. Nah, itu pun juga di hari-hari lain atau di minggu-minggu lain juga. Jadi di sini fungsinya lebih menggambarkan total biaya pembelian bahan di hari tersebut, baik per hari, per bulan, ataupun per minggu. Begitu Mas Muiz. Oke, sangat menarik sekali dari penjelasan Mas Dimas dan Mas Andri tadi. Sangat kompleks sekali dari hasil paparan Mas Dimas dan Mas Andri tadi. Kita bisa melihat di sini total menu makanan yang terjual, total bahan yang dihabiskan, komposisi bahan dari makanan yang dengan satuan picis begitu. Tapi ada satu pertanyaan yang mengganjal dari diri saya, Mas. Tadi kan di awal itu disampaikan bahwa tujuan utama dari aplikasi ini itu menentukan atau memberikan prediksi bahan makanan untuk hari berikutnya atau pekan berikutnya. Apakah tujuan itu tercapai pada aplikasi ini atau bagaimana, Mas Andri atau Mas Dimas? Mas memotong Mas Muiz ini saya sebenarnya kurang srek ini dibilang kompleks. Ini jadi saya ingin meluruskan sebenarnya aplikasi ini tidak kompleks, tapi aplikasi ini lengkap. Jadi itu aplikasi ini sangat tepat sekali bagi pemilik resto untuk dimiliki dan dicoba karena ini masih dalam proses percobaan juga. Harapannya ini aplikasi ini menjadi aplikasi yang lengkap dan bisa membantu UKM-UKM yang ada di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Silakan Mas Muiz, silakan Mas Dimas untuk menjelaskan mengenai prediksi. Oke, Mas Muiz, saya menjawab tadi ya pertanyaan tadi, apakah berhasil atau tidak? Jawabannya berhasil. Sejauh ini, sejauh yang kami kembangkan, alhamdulillah untuk progresnya cukup menjanjikan. Kami sudah menyediakan fitur prediksi dari sekian data yang sudah kami survei, kami analisis. Nah, maka kami membuat ini fitur prediksi tersebut. Jadi di sini membantu apa ya? Fungsi membantu meyakinkan pemilik restoran untuk mengambil keputusan nih. Jadi di sini prediksi ini hanya sebagai sebagai memperkuat keputusan dari pemilik restoran. Tapi keputusan finalnya masih dipegang oleh pengusahanya tersebut. Mungkin buat teknis bisa dijelaskan oleh Mas Andri. Oke, nah di sini secara umum kita menawarkan prediksi dan rekomendasi. Berarti aplikasi ini memberikan prediksi sekaligus rekomendasi kepada pemilik resto. Prediksi kita memprediksi berapa banyak bahan yang diperlukan untuk hari 1 minggu ke depan. Misal 1 minggu ke depan, atau kita bisa lihat 1 hari setelah data terakhir. Misal data terakhirnya itu tanggal 31 Januari. Jadi kita memprediksi 1 minggu ke depan itu bisa berapa banyak biaya yang diperlukan dan berapa banyak biaya yang dihabiskan. Kurang lebih seperti itu Mas Muiz yang bisa kami sampaikan. Oke, Mas Dimas, Mas Andri, sangat luar biasa sekali. Jadi dari apa yang disampaikan Mas Andri sama Mas Dimas tadi, di aplikasi ini bukan hanya
menampilkan bahan makanan dan menampilkan tren pembelian juga ternyata tujuan utama dari aplikasi ini tercapai, yaitu memprediksi bahan makanan yang akan digunakan pada hari berikutnya dan bahkan pada pekan berikutnya. Sehingga dengan prediksi ini pihak pemilik resto terbantu dan bisa meminimalisir terjadinya kelebihan ataupun kelebihan bahan makanan. Sebelum itu Seperti Mas Muiz, ada lagi yang fitur yang sangat membantu, yaitu Oke, silakan. bagi para pemilik resto yang melihat ini sepertinya rumit, kita ingin memangkas hal tersebut di mana kita menyediakan dashboard. Jadi dashboard ini merekapitulasi semua fitur-fitur yang kita buat dan kita sajikan dengan menarik dan mudah untuk digunakan, sehingga para pemilik resto itu tidak perlu takut untuk dan berpikir berlebihan karena melihat ini sulit digunakan atau lain sebagainya. Kita ingin memberikan solusi yang mudah, simple, dan bisa digunakan oleh siapa saja. Berarti aplikasi ini tidak hanya diperuntukkan oleh untuk orang-orang yang secara keseluruhan benar-benar paham IT, begitu ya Mas Andi? Benar. Iya, Mas Muiz. Berarti tingkat orang awam pun sebenarnya bisa menggunakan aplikasi Sahabat Resto ini. Kurang lebih begitu Mas Dimas ya? Iya, Mas Muiz, benar sekali Anda. Oke. Baik, ada lagi yang mau disampaikan kira-kira Mas Dimas, Mas Andri? Kalau dari saya cukup Mas Muiz. Oke. Semuanya saya sampaikan. Kalau dari saya mungkin sedikit, buat teman-teman investor yang tertarik dengan aplikasi kami, mungkin bisa menghubungi kontak kami atau bisa menghubungi terus kami. Insya Allah kami akan terbuka pada investor yang mau menanamkan modal ke kami. Gitu. Itu Mas Muiz. Oke, Mas Dimas. Baik. Itu teman-teman sekalian, saya simpulkan sedikit. Jadi sangat menarik pembahasan kita malam hari ini, yaitu berkaitan dengan Sahabat Resto, aplikasi Sahabat Resto, di mana aplikasi ini membantu para pemilik resto dalam memanajemen bahan makanan resto. Di aplikasi ini pengguna dapat melihat rekap banyaknya porsi yang terjual dalam hari, pekan, bulan, dan seterusnya, dan juga tren pembelian berdasarkan jam, serta ada satu hal yang menarik lagi yang tidak kalah menarik, yaitu di aplikasi ini bisa memberikan rekomendasi bahan makanan kepada pemilik restonya. Jadi saya sangat merekomendasikan kepada teman-teman sekalian yang sekarang lagi menggeluti dunia bisnis kuliner untuk bisa menghubungi Mas Andri atau Mas Dimas nanti kalau tertarik dengan aplikasi ini. Mungkin bisa digunakan dalam restorannya, perusahaan restorannya, atau dan lain sebagainya gitu. Kurang lebih seperti itu, teman-teman sekalian. Baik, tibalah di penghujung acara teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga apa yang kita bahas malam hari ini memberikan manfaat untuk kita sekalian dan pendengar dimanapun berada. Terima kasih Mas Dimas, Mas Andri Wahyu, sukses selalu untuk kedepannya. Semoga bisa memberikan kontribusi-kontribusi yang lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.